Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema pulih dan bertumbuh dalam pengorbanan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tambu Bolon. Warta selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Berikut ini acara-acara yang dapat kita ikuti sepanjang minggu ini. Dan ikuti lomba-lomba menarik sebagai berikut. Halo Papa Mama orang tua anak Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Dalam acara pertemuan orang tua dan guru atau POMG, kita akan ngobrol santai tentang pertumbuhan iman dan karakter anak, dan tentang Christian Parenting, Growing Kids God's Way. Ibadah sekolah minggu gabungan secara live Zoom dan tidak ada tayangan video ibadah YouTube Premiere. Masih dalam rangka acara POMG, Komisi Anak GKI Taman Aries mengadakan acara berupa lomba video storytelling dan lomba video pujian bagi Tuhan. Ketentuan lomba dapat dilihat di flyer. Yuk, ajak dan dukung putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bersekutu, berdoa dan bertumbuh di dalam acara doa Mazmur yang akan diadakan pada 27 Oktober 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Hizkia Anugerah Gunawan. Mari kita bersama-sama datang di dalam acara doa Mazmur dengan penuh sukacita. Ingin mengobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Bertemu dalam rindu, riang dalam usia indah. Persekutuan usia indah yang diadakan setiap hari Jumat pukul 10 pagi melalui Zoom dan YouTube. Mari Opa Oma, kita bertemu di dalam persekutuan rindu, riang dalam usia indah. Yuk, ditunggu ya. Sakramen Baptis Anak GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Desember 2021 dalam kebaktian umum pagi pukul 8, dilayani oleh Pendeta Rinto Tambu Bolon. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada Penatua atau Tata Usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptisan anak paling lambat hari Minggu 31 Oktober 2021. Nama-nama calon peserta baptis anak akan diwartakan pada tanggal 14, 21, dan 28 November 2021. Persyaratan bagi calon baptis anak dapat dilihat di Warta Jemaat. Sehubungan dengan kembali dimulainya kebaktian live streaming GKI Taman Aries sejak tanggal 3 Oktober 2021 yang lalu, Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries melalui telepon atau email. Diinformasikan kepada kita semua bahwa mulai bulan Oktober, rekaman kebaktian Minggu GKI Taman Aries dapat diakses YouTube GKI Taman Aries mulai hari Selasa setiap minggunya.
Kiranya rekaman ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kita. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau. Hati kami merindukan hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan jemaat-Mu di tempat ini. Seperti firman-Mu pada Lukas pasal 11 ayat 9. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami siap untuk datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Dengan jiwa penuh ungkapan syukur. Sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyianku berkenan kepadamu. Saudara-saudara, kita mengimani bahwa ibadah kita ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Nilai pengorbanan di dalam keluarga sesungguhnya bukanlah hal asing bagi kita. Nilai pengorbanan tersebut tersebar di sepanjang perjalanan proses kehidupan. Nilai pengorbanan itu ada di masa-masa ketika seorang pria dan wanita menjalin hubungan menuju pernikahan. Ketika ibu mengandung dan melahirkan. Pada saat orang tua membesarkan anak-anak sampai mereka menjadi dewasa dan kemudian berkeluarga. Nilai pengorbanan itu juga tidak berhenti mewarnai kehidupan kita
sampai masa tua. Karena itu, nilai pengorbanan di dalam keluarga perlu terus dirawat dan dipelihara supaya ia mengiringi dan menguatkan setiap pemulihan dan pertumbuhan keluarga kita. Di dalam nilai pengorbanan, kita akan semakin belajar tentang bagaimana mengasihi dan mengampuni, memberi dan melayani, sebagaimana Kristus telah tunjukkan kepada kita. Mari kita pulih dan bertumbuh di dalam nilai pengorbanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa datang dalam doa kita, dalam doa pengakuan dosa, dan kita meminta penguatan dari Tuhan agar kita bisa tetap hidup di dalam nilai pengorbanan yang selama ini kita juga sudah jalani. Kita diingatkan kembali akan nilai pengorbanan Kristus, dan kita bisa dikuatkan, teguhkan untuk mengalami pemulihan dan pertumbuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami datang padamu ya Allah, kami mengakui kelemahan kami mengakui keterbatasan kami di hadapan-Mu. Kami hadir dan datang di dalam doa sebagai kepala keluarga, sebagai suami, istri, anak, ayah, ibu, sebagai kakak, adik, dan sebagai saudara bersaudara. Kami datang memohon belas kasih Tuhan untuk kiranya berkenan menguatkan dan meneguhkan kami untuk dapat menerapkan pengorbanan, nilai pengorbanan Kristus di kehidupan keluarga kami. Ketika kami lalai untuk melakukannya, Tuhan ampunilah kami. Ketika kami lemah untuk menghidupinya, kuatkan kami Tuhan. Biarlah nilai pengorbanan Kristus itu menjiwai seluruh kehidupan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, berita pengampunan yang dari Tuhan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati menyadari kelemahan dan keterbatasan dan dosa dan mengaku serta mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ikuti
Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi yang kami sembah, kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk dengar kembali sabda-Mu. Kami rindu untuk belajar mengenal lebih dalam lagi firman-Mu. Kami rindu agar kami juga diisi, hati pikiran kami diisi oleh sabda-Mu, firman-Mu. Sehingga Tuhan ada satu damai, kekuatan, sukacita yang kami temukan, dapatkan dari firman-Mu. Bahkan melalui firman-Mu kami ini dibentuk, dan dibentuk. Sehingga ada satu pertumbuhan, bukan hanya pemulihan dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan di tengah situasi yang ada ini, tengah pandemi, ketika kami mau mendengar, beribadah di rumah kami masing-masing, seringkali, acap kali Tuhan, pikiran kami terganggu oleh hal-hal yang ada di sekitar kami. Dan pikiran kami terganggu oleh keinginan-keinginan yang muncul tiba-tiba dalam diri kami untuk lakukan sesuatu. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang teguhkan hati setiap kami, umat-Mu semua. Teguhkan hati kami, baik yang di gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing, untuk bisa siapkan hati, siapkan diri kami untuk dengar firman Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu
Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam saudara-saudara semua yang ada di YouTube, juga tentu yang di gereja ya, para pelayan-pelayan yang ada di gereja. Saudara-saudara, ini adalah minggu yang keempat kita memasuki satu pembelajaran tema terkait dengan pemulihan dan pertumbuhan di dalam keluarga kita. Seperti tadi sudah disampaikan, apabila saudara ingin mengulang kembali mendengarkan hal-hal penting di dalam sabda Tuhan, firman Tuhan, dalam khotbah, saudara bisa kembali untuk lihat ya di YouTube GKI Taman Aries, bahkan juga untuk khotbah hari ini nanti setiap Selasa itu akan dibuka kembali, saudara bisa dengarkan kembali dengan keadaan situasi kondisi yang mungkin lagi santai untuk kemudian meresapkannya. Dan saudara saat ini juga bisa untuk menyiapkan mungkin catatan-catatan, ya, alat tulis. Jika saudara mendapatkan sesuatu, itu penting sekali untuk kita mencatatnya, karena daya ingat kita itu tidak bisa banyak mengingat satu hal, ya, banyak hal begitu, karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Tapi dalam catatan itu kita akan belajar untuk mengingat kembali. Karena apa? Karena pada kesempatan ini sesuai dengan tema kita, pulih dan bertumbuh dalam pengorbanan, saya akan ajak saudara-saudara untuk menelusuri teks kita ini, ya. Saya akan ajak untuk kita berjalan menemukan sesuatu dari pembacaan teks kita yang kita sudah baca, ya, pembacaan lectionary saat ini. Nah, karena itu saya mau ajak saudara untuk bisa melihat, ya, teks kita dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus, saudara bisa buka kembali Alkitab saudara. Kita akan lihat di situ apa yang menarik di situ, sehingga kita bisa memahami apa maksud dari pulih dan bertumbuh dalam pengorbanan ini. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46. Di situ firman Tuhan bilang, ya, kitab tuliskan di situ, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ya, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Pertanyaannya, Yesus dari mana? Ya, kalau di situ dikatakan ia tiba di Yeriko, berarti dia melakukan perjalanan dari mana? Itu satu. Lalu yang kedua, dia mau menuju kemana? Begitu. Dia mau menuju kemana? Nah, tujuannya ini nanti akan memberikan gambaran, bukan hanya tujuan tempat, tetapi kenapa dia ke sana. Nah, ini yang kita akan pelajari. Ini kita akan lihat, membaca teks ini. Nah, kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu lihat di map, ya, Yeriko, maka ada sebuah perjalanan. Yesus berjalan dari atas tuh. Ya, kalau kita lihat map, dari utara begitu ya. Lalu kemudian dia tiba di Yeriko. Nah, Yeriko ini itu sudah dekat dengan Yerusalem, Bapak Ibu. Dekat Yerusalem. Jadi mungkin kalau dilihat di peta, Yeriko ini itu semacam pintu untuk mau masuk juga ya ke dalam satu Yehuda, kerajaan Yehuda kalau di zaman sebelumnya, Yerusalem seperti itu ya. Ini mungkin ada di sekitar timur laut begitu ya, timur atau timur lautnya Yerusalem. Jadi ini sudah dekat ke Yerusalem. Nah, artinya Yesus sedang melakukan perjalanan bersama murid-muridnya, itu sedang menuju Yerusalem. Nah, kalau kita membaca Injil Markus ini, dia itu hanya ada pasal 16 sampai 16 pasal. Nah, Injil Markus yang kita baca ini adalah pasal yang ke-10. Artinya, menurut Injil Markus, bahwa perjalanan Yesus ini sudah dekat kepada Yerusalem. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa Yesus ke Yerusalem? Begitu. Kenapa perjalanan ini menuju ke sana?
Maka kalau Bapak Ibu Saudara-saudara memperhatikan teks-teks bacaan kita sebelumnya, maka sepanjang perjalanan Yesus bercerita tentang apa? Penderitaan. Yesus bercerita tentang penderitaan anak manusia. Yesus bercerita bahwa akan ada sesuatu yang dia akan kerjakan di sana. Dia lakukan di sana. Di mana? Di Yerusalem. Dan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang pengorbanan. Yesus pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk mempersembahkan, menjadikan diri sebagai kurban bagi penebusan. Kurban bagi sebuah pemulihan. Nah, pembacaan kita itu ada di dalam perjalanan itu. Yeriko dari utara berjalan, ya, lalu kemudian mau menuju Yerusalem. Ini ada di sini. Nah, di dalam perjalanan ini, saudara-saudara, di dalam perjalanan, ingat ya, Yesus menuju Yerusalem. Yesus menuju kepada pengorbanannya di dalam kayu salib, di kayu salib begitu ya, di Yerusalem. Maka di dalam perjalanan ini masuklah kisah Bartimeus. Kisah Bartimeus yang dikatakan dalam Alkitab, Bartimeus itu buta. Ia tidak melihat. Ya. Apa yang menarik dari kisah ini? Dalam perjalanan untuk mengorbankan dirinya, maka Yesus bertemu dengan Bartimeus yang tidak melihat. Bartimeus yang tidak melihat ini kemudian dia dengar suara Yesus, dia dengar kehadiran Yesus. Tetapi kemudian Bartimeus ini berupaya suaranya itu dihentikan. Suara Bartimeus itu berusaha untuk ditutup. Suara Bartimeus itu berusaha untuk tidak diperdengarkan. Lalu siapa Bartimeus ini? Apa artinya dia hadir di dalam perjalanan itu? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bartimeus kenapa dia dihentikan? Karena pada saat itu sama seperti anak-anak yang kalau saudara ingat baca-baca sebelumnya, bagaimana anak-anak ingin datang pada Yesus, tetapi kemudian orang-orang banyak itu berusaha menutup orang itu untuk bertemu dengan Yesus, anak-anak itu. Nah, dalam kisah ini, Bartimeus dan anak-anak itu sama posisinya. Sebagai orang yang tidak melihat, maka Bartimeus secara sosial, dia menjadi orang yang sangat lemah. Dia menjadi orang yang sangat-sangat terbatas. Dan dia duduk-duduk di situ, dibilang di pinggir jalan. Apa tujuan dia duduk di pinggir jalan? Duduk di situ dia memiliki arti bahwa dia mengharapkan suatu belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bartimeus merupakan sebuah gambaran juga. Gambaran orang yang lemah, gambaran orang yang tidak mampu bersuara. Dan itu adalah gambaran seorang korban. Bartimeus menjadi gambaran seorang korban. Korban yang berusaha untuk dia menjadi korban, bukan kurban ya, menjadi korban yang berusaha untuk ditutup oleh sekitarnya, berusaha untuk dibungkam oleh sekitarnya karena kelemahan, karena ketidakmampuan yang dia miliki dalam kehidupan. Yesus bertemu dengan orang itu, saudara. Dalam perjalanan Yesus mau menjadikan dirinya sebagai kurban, maka dia bertemu korban. Nah, disinilah hal ada yang menarik di situ. Bartimeus yang tidak memiliki daya, yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pemulihan. Dia tahu bahwa jalan untuk pemulihannya itu adalah Yesus. Dan sekalipun orang berusaha membungkam dia, membatasi dia untuk pulih, tetapi Bartimeus tahu bahwa ini adalah sebuah harapan yang dia miliki. Tapi saudara coba perhatikan di situ. Bagaimana kemudian respon Yesus di situ. Terus saudara, kalau kita membaca ketika Bartimeus berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk pemulihan hidupnya. Maka yang menarik di situ, apa yang Yesus kerjakan, lakukan adalah dia tidak menghampiri dari Bartimeus itu dalam cerita ini. Yesus tidak menghampiri Bartimeus, tapi Yesus menyampaikan kepada orang di situ, panggillah dia.
Yesus memanggil. Yesus memanggil dia. Dalam bahasa Yunani itu adalah kaleo. Panggil. Kenapa Yesus tidak menghampiri saja? Tetapi dia meminta orang untuk memanggil, kaleo. Dan di dalam bacaan kita banyak sini, dalam pembacaan kita hari ini, kata kaleo itu beberapa kali nanti akan terlihat. Manggil. Di dalam teks kita ini aja ada 3 kali kata kaleo digunakan. Yesus memanggil. Memanggil Bartimeus untuk apa? Engkau yang berteriak untuk pemulihanmu, maka engkau yang berteriak untuk hidupmu. Yesus katakan, mari keluar. Ya, panggil, berangkat, datang untuk mendekat. Bartimeus ditantang, engkau jangan hanya berteriak. Bartimeus ditantang, engkau jangan hanya bersuara, berteriak bersuara. Tetapi Yesus katakan, jika memang engkau memerlukan pemulihan, maka datanglah, bergeraklah, berjalanlah, mendekatlah. Itu sebuah ajakan panggilan. Bagi setiap orang seperti Bartimeus. Karena itu saudara, kaleo itu menunjuk juga ya sebuah perjalanan, dipanggil. Makanya kata gereja itu eklesia. Eklesia itu dari kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar. Kaleo itu artinya dipanggil. Dipanggil. Nah, saudara coba perhatikan respon Yesus pada Bartimeus. Dia dipanggil untuk datang. Dan coba perhatikan respon Bartimeus. Pada saat dia masih jauh, dia berteriak. Dia melihat, memanggil Yesus sebagai apa? Yesus anak Daud. Yesus anak Daud artinya apa? Yesus Mesias, Yesus Raja. Ada sebuah relasi yang agak jauh. Tetapi ketika Yesus berkata, panggillah dia. Teguhkanlah hatimu, kata orang-orang di situ. Datang. Maka ketika dia datang, dia mendekat pada Yesus. Apa yang dia ucapkan pada Yesus? Dia tidak memanggil Yesus lagi menjadi Yesus anak Daud. Tapi dia berkata, Rabuni. Rabuni. Yesus bertanya pada dia, apa yang kamu mau? Yesus memberikan ketika orang lain ingin membungkam suaranya itu. Membungkam rintihannya itu. Maka Yesus bertanya pada dia, kamu mau apa? Yesus mau ada suara dari dalam diri dia. Yesus mau dia jelas untuk apa yang dia ingin minta kepada dia. Yesus mau dia mengatakan dan menyadari apa isi perkataannya. Dia berubah. Dia merasakan satu kedekatan dengan Yesus. Dia panggil Rabuni, Guru, Tuanku. Dia mau mengatakan apa? Ketika dia memanggil Yesus Rabuni, pertama dia datang untuk apa? Dia bilang, aku mau menjadi muridmu. Itu ada jiwa seorang murid yang ingin dekat dengan Yesus, yang ingin mendapatkan belas kasihnya. Aku ingin melihat. Dan Yesus berikan pemulihan itu baginya. Saudara, apa yang kita bisa dapat dari satu bagian ini dulu? Bagi setiap saudara yang merasa saudara mengalami keterasingan dalam hidup saudara di keluarga, merasa saudara mengalami situasi yang dipinggirkan, tersendiri, mengalami situasi yang mungkin saudara ngerasa bahwa saya yang terluka, maka belajarlah dari Bartimeus. Jangan hanya berteriak. Jangan hanya bercerita, saya terluka, saya terluka.
Tetapi datang pada Yesus, berteriak pada Yesus, berkata dekat dengan Yesus. Saudara bisa bilang, ya Rabbuni, ya Kristus, ya Tuhanku, pulihkanlah aku. Fokus pada pemulihan. Bukan fokus untuk apa? Meminta orang yang melukai, orang yang menyakiti, orang yang mencederai kita itu terluka atau mendapatkan bencana. Itu bukan suatu panggilan kita. Yesus panggil saudara untuk keluar dari kegelapan itu. Kegelapan luka yang membuat kita tidak melihat kehadiran Yesus. Saudara harus bergerak. Saudara harus keluar dari kegelapan itu dan datang menghampiri Yesus. Pemulihan itu adalah mendengar panggilan Tuhan. Pemulihan dimulai dari sebuah pendengaran untuk mendengar suara Tuhan. Dan Yesus bertanya, apa yang kamu mau? Jawablah. Kita bisa jawab pada Tuhan. Tuhan, saya sudah terluka terlalu lama. Saya mendendam terlalu lama. Saya penuh amarah terlalu lama. Saya penuh kebencian terlalu lama. Tuhan, bukalah mataku. Aku ingin melihat anugerah-Mu. Keluar dari kegelapan untuk melihat Kristus yang terang. Ini yang pertama, kita belajar. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada Bartimeus, saudara-saudara? Ketika dia udah dipulihkan, saudara-saudara bisa lihat itu di ayat terakhir ya. Di ayat 52. Ketika Bartimeus sudah dipulihkan, apa yang dia lakukan? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia disuruh pergi oleh Yesus. Tetapi pada saat itu juga melihatlah ia. Dan ketika dia melihat Yesus, ketika dia melihat, maka pertama kali yang dia lihat adalah Kristus itu. Lalu apa yang dia lakukan? Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi ketika ia dipulihkan, dia tidak tinggalkan Yesus. Ketika ia disegarkan kembali, ketika ia diperbaharui, dia tidak pergi meninggalkan Yesus. Lalu menikmati semua itu begitu saja. Tetapi dia ingin mengalami sebuah pertumbuhan. Kata mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jalan itu artinya pakai kata hodos. Hodos. Kalau dalam perjanjian lama ada istilah exodus. Ex itu keluar, hodos itu jalan, jalan keluar. Nah di dalam catatan kekristenan, kata hodos itu adalah kata kuno untuk kata gereja. Gereja menyatakan sebagai hodos, jalan keluar. Jalan keluar. Di mana membawa kita kepada Kristus. Dari kegelapan itu. Makanya eklesia, keluar dari kegelapan. Gereja menjadi jalan keluar, menjadi hodos. Untuk mengalami sebuah perjalanan pertumbuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Bartimeus, saudara-saudara? Bahwa ketika dia dipulihkan, maka Bartimeus mengikuti jalannya. Jalannya, hodosnya. Ya, dia mengikuti Yesus. Kemana saudara-saudara? Kemana dia ikuti? Balik lagi ingat di awal. Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dia mengikuti Yesus ke Yerusalem. Yerusalem, dia ingin menjalani kehidupan bersama Yesus. Apa yang Yesus kerjakan di sana? Yesus mengerjakan satu tindakan keselamatan melalui pengorbanan. Itu yang diceritakan di dalam Ibrani yang kita baca dari kemarin. Yesus dikatakan di situ, dia menjadi imam besar. Imam besar lebih besar daripada Harun. Ia imam besar dari keturunan Melkisedek. Saudara mungkin bertanya, kenapa dibilang Melkisedek? Saudara-saudara, ketika Yesus dikatakan imam besar, orang akan bertanya, penulis Ibrani itu mau jelaskan itu. Ketika Yesus dikatakan imam besar, orang tanya, bagaimana Yesus menjadi imam besar? Bukankah imam itu harus keturunan dari Harun, keturunan dari Lewi? Yesus itu bukan keturunan dari keturunan suku Lewi. Yesus itu keturunan dari Daud. Tapi bagaimana dia bisa menjadi imam besar? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu pertanyaan orang-orang pada saat itu. Ketika mereka mengalami kegoncangan kehidupan dalam kisah di konteksnya Ibrani ini.
Lalu penulis Ibrani bilang, Yesus menjadi menjadi imam besar bukan karena keturunan, tapi karena memang Allah Melkisedek. Melkisedek itu adalah Raja Salem dalam perjanjian lama dan kita Kejadian, saudara-saudara. Salem itu adalah nama kuno dari Yerusalem. Jadi Melkisedek ini adalah raja sekaligus imam besar yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa dia bukan dari keturunan Harun. Sebelum Harun diangkat jadi imam besar, Melkisedek itu menjadi imam dan raja. Imam dan raja itulah yang melekat juga pada Daud dan Salomo. Sekaligus seorang raja, tapi juga dia juga walaupun bukan keturunan Harun, tetapi dia bukan keturunan Lewi, tetapi dia bisa membawa suatu persembahan, memimpin persembahan kepada Allah, persembahan korban itu. Nah, karena itu saudara-saudara, maka di situ Ibrani bilang, apa yang Yesus kerjakan sebagai imam besar? Ya, di dalam konteks ini, kalau imam besar itu setahun sekali Yom Kippur, orang bilang dalam Yom Kippur itu, maka imam besar itu akan bawa korban. Untuk pertama siapa? Dia akan bawa korban itu untuk menebus dirinya dan keluarganya. Seorang imam besar itu dia akan bawa korban untuk menebus dirinya dan menebus keluarganya. Baru setelah itu dia bisa pimpin untuk apa? Untuk membawa umat dalam penebusan keluarganya itu, umat dan keluarganya itu penebusan di dalam Allah melalui korban itu. Tapi Yesus dikatakan tidak seperti itu. Yesus menjadi imam besar agung yang menebus, yang mengorbankan dirinya untuk sebuah pemulihan relasi manusia dan Allah. Ini nilainya, saudara. Nilai yang kita hendak ikuti. Yang mendapatkan gambaran dari Bartimeus yang mengikuti hodosnya, jalannya ke Yerusalem. Jalan yang pemulihan yang bagaimana, jalan pertumbuhan yang bagaimana. Di Yerusalem Yesus tunjukkan bahwa sebuah pemulihan itu terjadi di dalam sebuah pengorbanan. Ada nilai pengorbanan di dalam pemulihan relasi Allah dan manusia. Yesus tunjukkan itu. Yesus sampaikan itu. Dan jalan itulah yang digambarkan di dalam pembacaan kita sebelumnya dalam perjanjian lama. Ketika kita membaca Yeremia, di situ ada eksodus baru. Ya, eksodus baru. Orang Israel itu akan dibawa kembali ke dalam sebuah pemulihan. Makanya Mazmur tadi katakan, pulihkanlah aku Tuhan. Bagaimana pemulihan terjadi? Tuhan panggil engkau untuk keluar dari kegelapan hatimu. Tuhan panggil engkau untuk keluar dari kegelapan amarahmu. Dari kegelapan luka dan kebencian yang kau miliki dan tinggali selama ini. Lalu keluar dari situ dan ikuti Yesus. Ikuti jalannya, hodosnya. Apa hodosnya? Hodos yang mengajarkan kita ke Yerusalem. Ada nilai pengorbanan yang memulihkan seluruh ciptaan. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita bisa dapat hari ini ketika kita berbicara tentang pulih dan bertumbuh dalam pengorbanan. Bahwa pemulihan dan pertumbuhan itu memiliki nilai pengorbanan, saudara-saudara. Dan Yesus memanggil setiap orang. Yesus panggil saudara. Saya dipanggil seperti Yesus panggil Bartimeus. Engkau yang ingin dipulihkan dipanggil. Maka kita harus belajar dengar dan belajar menanggalkan jubah untuk datang pada Yesus, menjadi dekat dengannya. Orang yang mau pulih, yang mau bertumbuh, maka dia harus belajar dengar suara Yesus, suara firman Tuhan, untuk keluar dari kegelapan itu. Kaleo, 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 dipanggil. Ayo keluar. Suami-suami yang mengalami kegelapan hati, ayo kaleo, Tuhan panggil saudara. Istri, anak, saudara bersaudara yang sampai saat ini, saudara ngapain tinggal di situ, kata Tuhan. Ngapain saudara hidup di dalam kegelapan terus meratap dan menangis dan memiliki kesesakan. Yesus panggil saudara, dan saya seperti Yesus panggil Bartimeus. Ayo keluar dari situ, itu jalan pemulihanmu.
Kalau kau terus tinggal di situ, kau tidak akan pernah pulih. Tapi keluarlah. Dekat dengan Yesus. Dan bagaimana untuk terus hidup dalam pemulihan? Maka kita belajar untuk mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan Hodos itu. Jalan ke Yerusalem yang memiliki nilai pengorbanan. Nilai pengorbanan itu sebagai jalan pertumbuhan dan pemulihan dalam keluarga. Kita sudah terbiasa sebetulnya, seperti tadi kata pembuka, terbiasa untuk memberikan nilai pengorbanan. Seorang ibu itu berkurban ya. Dia itu berkurban dan berkorban itu beda ya. Korban itu merasa penindas itu. Kurban itu memang menyediakan hatinya, menyediakan dirinya, menyediakan hidupnya untuk sebuah tujuan, sebuah kebaikan dan pemulihan. Itu menjadi tujuan. Karena itu orang yang berkurban gak pernah merasa dirinya menjadi korban. Tetapi karena dia memberikan, karena dia tahu yang kulakukan ini untuk sebuah kebaikan dan pemulihan dan pertumbuhan. Seorang ibu, dia mengandung, dia membatasi geraknya dengan sukacita. Seorang ayah mendampingi, ya apalagi ketika anak itu udah lahir, dua-duanya begadang dengan sukacita. Nilai pengorbanan. Adik kakak bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menopang. Itu satu kebahagiaan. Saling melayani, itu kebahagiaan. Orang tua waktu anak-anak udah besar, ya ketika udah besar sama-sama begini, yang udah tua ini udah besar, lalu terjadi suatu hal yang saling melukai, ingatlah dulu bagaimana nilai pengorbanan itu. Saudara sudah berikan kok. Kita sudah berikan itu. Hidupi kembali nilai-nilai itu. Hidupi kembali nilai-nilai pemulihan yang Yesus sudah tunjukkan pada kita. Suami istri, ingat, mungkin saat ini saudara sedang berkelahi, ya, sedang menjauh. Ingat dulu bagaimana saudara begitu antusias waktu sebelum menikah. Waktu di awal-awal menikah, saudara memiliki nilai pengorbanan. Waktu, tenaga, materi, hati. Ya, diomelin aja pada waktu pacaran itu dianggap satu kata-kata indah, kata-kata cinta. Sama begitu ya. Jadi ada nilai pengorbanan di situ. Saudara punya itu. Tuhan sudah kasih itu dan kita sudah belajar dari Kristus kok. Jadi hari ini saudara-saudara, kita mau eksodus, kita mau eklesia, kita mau keluar dari kegelapan itu dan bertumbuh. Kita mau keluar, jalan keluar, eksodus dari situasi itu ke situasi yang baru. Situasi yang terang, situasi yang melihat Kristus di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, di minggu keempat ini, ingatlah bahwa ada sebuah ajakan. Lalu saudara-saudara berdua atau bersama keluarga setelah ibadah ini pun, atau saat nanti doa syafaat, saudara berdoalah. Saudara minta seperti Bartimius, ya Tuhanku, Yesusku, aku ingin keluar dari kegelapan ini. Aku ingin dipulihkan, diterangi. Aku mau keluar dan melihat terang-Mu. Doakan. Berkatalah seperti Bartimius, berteriaklah. Berucaplah. Sampaikan itu. Dan kemudian ketika Tuhan pulihkan, saudara pulih, jangan lalu darinya. Ikuti jalannya. Ikuti jalan Kristus, Hodosnya. Punya nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan Yesus berkati saudara, berkati kita semua untuk pulih dan bertumbuh dalam nilai pengorbanan. Amin. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya.
menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita naikkan dosa syafaat kita. Saudara bisa berdoa juga. Bagi saudara yang ingin dipulihkan, saudara minta pada Tuhan, Tuhan pulihkanlah hidupku. Bagi saudara-saudara yang ingin dikuatkan keluarga-keluarganya, maka mintalah, Tuhan aku ingin bertumbuh di dalam nilai pengorbanan-Mu. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Engkau merawat kami melalui kehidupan sehari-hari. Engkau merawat kami melalui firman-Mu. Engkau merawat kami dalam karya keselamatan-Mu. Engkau merawat kami dalam nilai-nilai iman yang telah Kau tunjukkan dan ajarkan. Bapa Surgawi Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap keluarga yang memohon pemulihan. Kami berdoa sebagai setiap pribadi yang memohon untuk pemulihan. Tuhan yang mencelikan mata hati, Tuhan yang memanggil mereka dan memampukan mereka untuk bergerak keluar dari kegelapan itu, sehingga mereka bisa melihat anugerah Tuhan, melihat kasih rahmat Tuhan, sehingga mereka, kami semua yang terluka yang ingin dipulihkan, bisa mendapatkan damai sejahtera dan kehidupan yang baru. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap keluarga yang ingin terus bertumbuh di dalam rahmat Tuhan, yang ingin terus bertumbuh dalam keselamatan Tuhan, yang ingin terus bertumbuh di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh memohon, Tuhan Engkau menolong kami ya Roh Kudus, Engkau memampukan kami semua untuk tetap hidup dengan nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai yang selalu memulihkan relasi, nilai-nilai yang memberi, nilai-nilai yang melayani, nilai-nilai yang berbagi untuk sebuah tujuan yang paling utama, yaitu relasi itu terus dipulihkan. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap istri, untuk setiap ibu yang saat ini mereka sedang mengandung dan mempersiapkan untuk proses persalinan mereka. Tuhan Yesus berkati semua proses itu, berkati semua perlengkapan yang ada, peralatan yang ada. Tuhan berkati bagi yang akan segera untuk melahirkan, bagi yang masih dalam perjalanan proses melahirkan dalam bulan-bulan yang akan dinantikan, ditunggu harinya. Tuhan berkati bayi dan berkati ibu dan berkati semuanya hingga pada waktunya kelak mereka, kami semua bersukacita di dalam rahmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga pasangan suami istri yang saat ini mereka merindukan Tuhan, merindukan untuk kehadiran tanggung jawab seorang anak atau anak-anak yang dari Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Bapa,
untuk mereka. Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan berkati Rahim, Tuhan berkati mereka, sehingga Tuhan juga dalam rahmat dan rancangan-Mu, kasih belas kasih-Mu, maka biarlah kehendak-Mu terjadi, dan mereka juga boleh merasakan satu tanggung jawab dari Tuhan, kehadiran anak atau anak-anak. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini mempunyai pergumulan akan ekonomi. Tuhan berkati, mampukan mereka semua untuk tetap bertahan berjalan di tengah situasi seperti ini, melewati dengan damai sejahtera, supaya mereka tidak mengalami stres, mengalami depresi, dan itu akhirnya membuat mereka semakin terpuruk. Karena itu Roh Kudus, tolong sahabat-sahabat kami ini, tolong Tuhan saudara-saudara kami ini, tolong mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang saat ini baik mendampingi yang sakit ataupun yang sedang menjalani proses-proses pengobatan medisnya. Tuhan berkati semua mereka. Tuhan mampukan yang mendampingi dengan kesabaran. Tuhan mampukan juga yang sakit untuk memiliki kesabaran, dan mereka bisa berjalan bersama untuk menjalani proses medis, pengobatan dan pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap pelayanan yang ada, para pelayan-pelayan. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Tuhan berkati dengan kesetiaan, kerelaan, dan nilai-nilai pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati negeri kami, Tuhan berkati bangsa ini, dan Tuhan yang memulihkan kami semua dari pandemi ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhanlah sumber segala berkat dalam hidup kita, dan sebagai tanda syukur kita kepadanya, marilah kita memberikan persembahan kita kepadanya. Sebagai nats persembahan, diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putra-Mu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami yang merupakan berkat materi yang berasal dari Engkau. Kami ingin mengorbankan hidup kami, jiwa kami untuk melayani keluarga kami dengan seturut kehendak dan teladan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, sehingga kasih Yesus nyata di tengah keluarga dan sekitar kami. Engkau yang mau memberkati persembahan ini ya Tuhan, untuk dipakai melayani jemaat-Mu di GKI Taman Aries maupun di tempat lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Yesus telah menjalani penderitaan besar ketika ia harus turun ke dunia untuk disalib dan mati bagi kita semua. Itulah pengorbanan dirinya sebagai tanda kasih-Nya yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma dan tidak pernah berhenti. Ia tetap setia meskipun kita sering tidak memahami dan menghayati pengorbanan yang telah dialaminya. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai orang yang telah menikmati kasih sayang Tuhan, mari saudara-saudara, kita ditugaskan untuk meneruskan pengorbanan Kristus itu, kasih sayang itu kepada suami, istri, orang tua, anak-anak, kerabat, sesama, bahkan pada siapapun, bahkan termasuk orang yang memusuhi dan membenci kita. Dan melalui pengorbanan Kristus itu, perbuatan kasih dan kebaikannya. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan menjadi orang-orang yang pulih dan bertumbuh dalam menghargai pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah dan imanilah berkat Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.
Jemaat yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian live streaming untuk sore hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin melayani maupun membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries selama hari kerja. Terima kasih.